Ke informasi selanjutnya, penerapan sistem controlled landfill di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi dinilai dapat menekan pencemaran lingkungan hingga 40%. Pemerintah menargetkan seluruh praktik open dumping di lokasi ini berakhir pada 2027. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mengatakan penerapan membran menjadi salah satu langkah penting dalam proses ini. Menurutnya, sistem ini dapat mengurangi sejumlah dampak lingkungan dari timbunan sampah, mulai dari emisi gas metana, lindi, hingga mikroplastik. Selain itu, ia juga mengatakan kebutuhan anggaran untuk menutup seluruh area open dumping diperkirakan mencapai 150 miliar rupiah. Pemerintah mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat proses ini. Percepatan penanganan Bantar Gebang menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi longsor sampah pada Maret 2026. Kondisi ini mendorong evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di kawasan ini. Di sisi lain, volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang mulai berkurang. Jumlah truk sampah yang sebelumnya mencapai sekitar 1.200 unit per hari, kini turun menjadi 600 hingga 700 unit. Kemudian terhadap tumpukan sampahnya, landfillnya juga sudah sebagian diuji coba melalui membran. Jadi membran ini kalau kita lihat bersama-sama di belakang kita, ini telah mampu kemudian secara visual, ini kita bisa lihat betapa potensi kerusakan lingkungan mampu diminimalisir, direduksi dengan sangat kuat ya. Mungkin kita boleh katakan mungkin 40% sampai 30% masalah lingkungan dari TPA Bantar Gebang ini bisa kemudian direduksi dengan penerapan kontrol landfill melalui membran. Kenapa menggunakan membran? Karena susahnya menyiapkan tanah di ibu kota ini, sehingga paling memungkinkan adalah dengan menggunakan membran. Terkait hal ini, jurnalis Berita 1 Rino Fajar Setiawan akan membawakan cerita terkini dari sana. Rino, selamat siang. Seperti apa kondisi di sana untuk sekarang ini di TPST Bantar Gebang? Apakah sampah-sampahnya ini memang sudah seluruhnya ditutupi oleh geomembran? Silakan Rino. Ya, Dev dan juga pemirsa, selamat siang, di mana memang untuk saat ini kami memantau di TPST Bantar Gebang. Memang Pemprov DKI Jakarta baru saja melakukan penataan sampah di TPST Bantar Gebang secara bertahap sejak tanggal 1 Agustus 2026 dan ditargetkan ini sudah rampung atau sudah berjalan di tahun 2029. Dan memang dari pantauan kami, geomembran ini baru menutupi atau baru dikerjakan di zona 1, sehingga memang penutupan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah sistem pengelolaan open dumping menjadi menuju kontrol landfill. Dev. Baik Rino, kalau tujuannya sebetulnya apa kemudian? Kenapa geomembran ini dipasang di sampah-sampah yang menggunung di Bantar Gebang ini? Ya, memang dan juga pemirsa, untuk ini sendiri memastikan atau mengendalikan bau dari timbunan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang. Kemudian juga membran juga berfungsi untuk membatasi air hujan masuk ke timbunan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang, sehingga memang produksi air lindi dikendalikan secara lebih mudah untuk dikendalikan begitu, Dev. Dan selain itu juga timbunan sampah juga diratakan dan dipadatkan untuk memastikan atau untuk penataan kemiringan lereng agar ini dilakukan untuk memitigasi potensi longsor ataupun kebakaran yang terjadi di TPST Bantar Gebang, Dev. Baik Rino, kalau ada informasi yang beredar di luar kalau katanya Bantar Gebang ini ditutup begitu. Nah, apakah informasi ini benar, Bantar Gebang ini ditutup sementara atau sebenarnya terjadi pengurangan volume pembuangan sampah di sana? Ya, Dev dan juga pemirsa, Pemprov DKI Jakarta telah memastikan pengangkutan sampah dari Jakarta atau dari warga Jakarta ke TPST Bantar Gebang ini tetap berjalan dan dilakukan, tidak dikurangi pelayanannya kepada masyarakat begitu, Dev. Namun juga memang terjadi pengurangan beban sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Ini memang dilakukan melalui pengurangan sampah dari sumber peningkatan pengelolaan sampah di dalam kota, serta mengoptimalisasi fasilitas seperti RDF.
Dan kemarin Wamenko Pangan Hanif Faisal juga menyebutkan sebelumnya jumlah truk yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini mencapai sekitar 1.200 truk per hari, dan saat ini relatif berkurang menjadi sekitar 600 hingga 7 truk per hari begitu, Dev. Dari 1.200 turun ke 600 hingga 700 truk per hari. Jadi yang terjadi adalah pengurangan sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Nah, terkait dengan hal ini, Rino, apakah betul bahwa Bantar Gebang sekarang ini hanya menerima sampah residu saja begitu? Apa alasannya? Ya, Dev dan juga pemirsa, memang untuk sampah residu ini menjadi target Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah Republik Indonesia untuk di tahun 2029, dan mulai untuk mencapai itu penataan ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2026 kemarin, dan pengurangan sampah masuk ke landfill atau ke TPST Bantar Gebang ini terus dilakukan mulai dari hulu, kemudian di bagian tengah begitu, dan juga termasuk pemilahan bank sampah, lalu juga TP3R, pengelolaan organik dan anorganik, serta optimalisasi RDF begitu. Jadi memang target akhirnya tahun 2029, Dev, dan seluruh sampah Jakarta sudah dikelola, kemudian juga dengan yang masuk ke TPST Bantar Gebang itu nantinya akan berupa sampah residu begitu, Dev. Rino Fajar Setiawan menceritakan tentang gunungan sampah di TPST Bantar Gebang yang ditutup dengan geomembran dan juga pengolahan sampah di Jakarta yang sudah mulai mengurangi intensitas pengirimannya ke sana. Terima kasih untuk laporan Anda, Rino. Selamat kembali bertugas.